semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kiki di channel Banyak Warna. Di kesempatan hari ini, saya akan membahas peruntungan zodiak Taurus di bulan Januari tahun 2022. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detail apa saja dan bagaimana peruntungannya, jangan lupa untuk subscribe channel Banyak Warna dan like video ini ya. Lalu kalau misalnya kalian ingin konsultasi dengan saya, kalian bisa hubungi saya di nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini, oke? Nah, langsung saja yuk. Yang pertama, saya akan membacakan general energi untuk kalian ya yang zodiak Taurus di bulan Januari 2022 itu apa? Oke, barusan keluar langsung. Magic. Ini ya. Magic di sini lebih ke arah keputusan yang kamu ambil dan yang kamu yakini dan yang ingin kamu harapkan terjadi itu akan memberikan dampak ke sekitar kamu, baik ke diri kamu, ke orang lain, ke pasangan, keluarga, pekerjaan, usaha atau apapun, tergantung dari pikiran kalian, hati, ucapan dan getaran energi cinta dan perasaan yang ada di dalam diri kalian. Itu nggak bisa bohong, getaran energi seperti itu ya. Jadi hati-hati juga. Oke, itu tema energinya kalau yang saya lihat ya, Magic di sini. Oke, seperti biasa, saya akan membacakan dulu dari aspek asmaranya Taurus di bulan Januari tahun 2022 yang single. Yang pertama, ada heart to heart conversation. Jadi akan ada ucapan dari hati ke hati, pembicaraan yang serius atau deep. Lalu give your relationship chance. Jadi kalaupun misalnya ada yang ingin menyatakan perasaan kepada kamu, mungkin ada beberapa di antara kalian yang terasa berat karena perasaan yang tidak nyaman dari hasil hubungan yang sebelumnya. Itu sebetulnya orangnya berbeda ya, perlu kamu ingat lagi. Jadi berilah kesempatan dulu untuk pahami ini perasaan apa. Seperti itu ya. Dan di sini kartunya adalah keep an open mind. Seperti itu. Di sini tiba-tiba saya muncul ada beberapa pesan untuk kalian yang masih single asmaranya. Yang pertama, intinya secara general kalau saya lihat dari kartunya, akan ada orang yang menyatakan perasaan. Memang orang tersebut memang single, sesingle-singlenya. Dan di sini banyak di antara kalian yang masih memiliki trauma karena pasangan yang sebelumnya, tapi jangan jadikan itu sebuah halangan. Oke, berilah dia kesempatan untuk menyatakan perasaannya. Ya, seperti itu. Karena kita juga nggak akan tahu, masa semua orang sama? Ya nggak mungkin, kayak gitu loh. Setiap orang itu beda, memiliki kepribadiannya masing-masing, ya. Dan di sini tetap kamu lebih ke arah untuk mengenal dia lebih jauh, ataupun kamu membiarkan dia mengenal diri kamu tuh seutuhnya seperti apa. Seperti itu. Jangan kamu tutupi, ya. Jika kamu tidak ingin menyesal, agar apa yang kita tunjukkan itu biar dia tahu siapa diri kamu yang sebenarnya. Itu yang saya lihat di sini. Makanya Seven of Pentacles, biarkan mengalir apa adanya. Jadi linear hasilnya. Oke? Lalu the Strength. Biarkan selain cinta mengalir, sebaiknya jujur apa yang kamu rasakan kepada dia. Jangan ngerasa kayak aku takut nggak ada habisnya. Dan di sini, kalaupun kamu menerima dia atau dia menerima perasaanmu, kamu harus perjelas apa saja komitmen kalian.
Terus apa saja yang bisa kalian kompromikan untuk segala aspek. Tidak perlu semuanya langsung dijelaskan berat dalam satu waktu. Bisa dicicil satu persatu untuk dibahas. Karena namanya pasangan ya tetap harus ada yang perlu kita kompromikan di antara satu sama lain. Itu poinnya ya. Untuk kalian yang masih single. Lalu untuk kalian yang sudah berpasangan, Taurus di bulan Januari, ini keluar. Ada kartu getting to know each other. Oh, langsung 2 kartu. Chemistry dan worth waiting for. Yang artinya adalah sepertinya Taurus banyak juga yang baru menikah atau telah lama menikah. Hubungan kalian semakin dalam dan kamu semakin memahami siapa diri kamu dan dirinya. Istilah kata kalau kayak yang di YouTube-nya si Sumargo Denny ya, kita bisa mengenal kebaikannya dia, pasangan kita 2 kali lipat atau keburukannya 2 kali lipat. Seperti itu kurang lebih maksudnya. Tapi di sini bukan berarti untuk jadi salah menyalahkan, tidak, tapi untuk lebih kompak, hubungan kalian semakin harmonis. Energi yang saya rasakan juga antara kamu sama pasangan kamu juga semakin klop, semakin enak, terus semakin gimana ya, kalau energi pasangan itu harmonis, biasanya untuk aspek yang lainnya termasuk pekerjaan, keuangan, bisnis, kesehatan, atau apapun itu, ada aja rezekinya. Rezeki itu bukan hanya uang ya, tapi bermacam-macam bentuknya. Saking harmonis, ada satu aspek yang sangat dilancarkan. Biasanya yang paling kena dampak itu adalah rezeki dan rezeki anak. Itu salah satunya ya. Itu untuk dari segi yang sudah berpasangan. Lalu berikutnya saya juga akan membahas dari aspek pekerjaan atau bisnis kalian. Ini nanti di bulan Januari 2022 itu akan bagaimana kondisinya untuk kalian zodiak Taurus. Di sini saya melihat ada Eight of Wands, Doctor of Wands, dan ada The Lovers. Jadi kalau sebentar saya kasih tunjuk ya. Kalau dilihat di sini, kamu akan mendapatkan hasil dari hasil kerja keras atau ada sesuatu yang tiba-tiba datang di tempat kerjamu atau tempat bisnismu. Namun di sini semuanya sesuatu yang datang itu sesuatu yang unexpected atau tiba-tiba, dimana kamu cukup kaget kondisinya terjadi. Ada yang memang masalah, tapi ada juga rezeki. Sesuatu yang datang ini, kalaupun kamu menganggap ini adalah sebuah kendala atau masalah, di balik itu ada chance untuk berkembang untuk diri kamu atau usaha kamu atau skill kamu. Kendali pengelolaannya ada di diri kamu. Sesuatu yang datang sangat tiba-tiba ini, kalau kamu tidak kabur dari situasi tersebut dan hadapi, ini hasilnya nggak tahu kenapa kalau misalnya kamu sedang merencanakan untuk mengembangkan atau usaha baru, membuat usaha baru, hasilnya di sini akan cukup baik dan cukup bagus. Dan kamu juga akan menemukan partner kerja atau tim yang selaras, harmonis semua, kompak. Itu yang saya lihat di sini. Atau kamu juga akan mendapatkan bantuan dari rekan kerja kamu. Mungkin kalau kamu ngerasa stuck, tiba-tiba dengan bantuan dia yang kamu khawatirkan semuanya terselesaikan. Seperti itu salah satunya. Jadi
sebetulnya ada perkembangan sih intinya ya, masalah pekerjaan, tawaran baru, partner baru, lalu ada kemajuan, tidak lagi stuck. Namun memang ruang lingkupnya untuk bekerja sepertinya di awal Januari agak kembali dibatasi. Situasinya karena apa kita juga belum tahu, tapi itu tidak menyurutkan semangat dan daya kreativitas kalian. Itu yang saya lihat di sini ya untuk pekerjaan. Bagi kalian yang ingin berniat belajar lagi, sekolah untuk diri kamu sendiri, silahkan. Ini waktu yang tepat juga jika kamu ingin planning ya. Ini masih baru planning. Karena ini adalah waktu yang tepat untuk melihat ke dalam. Apa yang ingin kita kembangkan dan pelajari lagi untuk kita ke depannya. Oke? Lalu berikutnya, dari segi keuangan, di sini ada kartu The Star. Kondisi keuangan sebetulnya rezeki kamu lancar-lancar saja. Malah saya lihat akan ada beberapa tambahan. Atau sebenarnya gaji kamu memang sudah besar, tapi hati-hati dengan kebiasaan. Memang beberapa ada yang digunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok. Namun ada juga yang beberapa mungkin kita juga perlu mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa membuat kita boros. Dan kamu juga perlu hati-hati. Sepertinya beberapa di antara kalian ada yang perlu siap-siap merogoh kocek yang cukup besar, karena saya juga melihat visual di mana beberapa di antara kalian akan butuh mengeluarkan uang karena untuk membayar kebutuhan keluarga, baik itu anak, pasangan, atau keluarga, atau diri kamu sendiri. Itu jadi pastikan, dibilang ikat pinggang ya, tapi di satu sisi rezeki kamu juga ngalir sebetulnya. Cuman ya pengelolaannya ini dan jangan borosnya aja. Oke? Itu untuk keuangan. Lalu untuk dari segi kesehatan, di sini hati-hati kulit kering. Karena saya lihat di sini mungkin banyak di antara kalian yang mengalami penyakit. Ada juga yang mengalami penyakit kulit atau jerawat membandel atau pola makan yang tidak sehat. Jadi tolong jaga, karena kulit kalian butuh perhatian. Dan masalah sakit kepala, beberapa di antara kalian ada yang sakit kepala. Jadi kalau misalnya terus-terusan, walaupun sudah minum obat tapi muncul terus-terusan, jangan diabaikan atau jangan merasa nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, cuma sakit kepala doang, nggak apa-apa, cuma sakit kepala doang. Please, jangan dianggap sepele. Kita nggak akan pernah tahu. Jadi mohon untuk segera ke dokter agar dokter dapat membantu Anda. Dan beberapa di antara kalian memang ada yang pusingnya karena kamu tidak mengungkapkan apa yang ingin kamu katakan kepada orang lain. Ngempet jadinya, mendem. Ujung-ujungnya malah bikinin kamu pusing sendiri di sini. Pusing banget. Atau sakit kepala sebelah. Jadi cobalah berhenti untuk berpura-pura I'm fine, aku baik-baik aja. Kalau kamu bingung harus bercerita kepada siapa, kamu boleh cari tahu kepada orang yang mungkin kamu anggap dia bisa menyimpan rahasia, atau bisa kamu luapkan ke nyanyian atau tulisan atau gambar ya. Itu. Lalu yang terakhir, tolong untuk kalian kesehatan. Mungkin ini banyak di antara kalian yang kurang minum air putih.
Dan makan sesuai takaran, jangan berlebih ya. Itu pesannya. Dan yang terakhir, mungkin kamu ada waktunya boleh mengkonsumsi jamu-jamuan. Karena dengan mengkonsumsi jamu-jamuan itu dapat manfaatnya banyak. Manfaatnya apa saja? Mungkin kalian bisa googling ya. Gitu. Cobalah konsumsi makanan yang mengandung banyak protein, terutama omega atau ikan laut, telur, seperti itu. Ya, tubuh kalian butuh zat tersebut, oke? Oke. Oh ya, satu lagi. Dan kalau bisa, cobalah untuk menggunakan produk-produk yang berasal dari bahan alami. Itu pesan dari saya ya. Oke. Lalu terakhir, pesan dari semesta untuk kalian. Saya tarikin 2 kartu ya. Ada octopus dan lamb. Karena ini saya juga tidak terlalu hafal, saya coba lihat dari buku ya. Artinya untuk octopus di sini sepertinya ada beberapa di antara kalian juga takut untuk melakukan suatu hal yang baru atau yang tidak kalian biasa lakukan. Di sini cobalah kamu untuk berdiri di depan cermin, coba ajak ngobrol diri kamu. Dia mau apa? Contohnya, Iki, kamu mau melakukan apa 2 hari ke depan? Biarkan mengalir jawabannya seperti ini. Saya cuman mau upload video untuk membantu orang. Nggak mikir panjang, langsung jawab. Refleks kamu apa? Kalau sudah berhenti 5 detik, itu kamu artinya yang main udah bukan hati kamu lagi, tapi pikiran. Begitu juga dengan nulis. Kalau kamu mau menggunakan metode nulis apa aja, biarin ngalir. Tapi kalau jari kamu berhenti pas megang pulpen itu berhenti 5 detik, itu udah logika yang bermain. Jadi berhenti dulu, istirahat dulu, baru nanti lanjut lagi nulis lagi. Kayak gitu gamenya. Jadi kayak dengarkan apa yang isi hati ini mau katakan, dan kamu juga perlu disiplin menjalankan prosesnya. Kalau sudah tahu mau ngapain, apa yang bisa kamu dapatkan pembelajarannya. Kalau nggak dijalankan ya percuma. Itu poinnya untuk yang di kartu octopus. Lalu untuk kartu lamb, di sini kartu lamb itu langsung keluar sih kartunya, bukunya. Sebentar. Beberapa di antara kalian ada yang memang ingin tenang, atau terlalu khawatir, atau ingin menghentikan suara-suara yang ada di kepala. Kayak kepala tuh berisik banget kayak gitu, kayak overthinkingnya ada aja, khawatirnya ada aja, yang dipikirin ada aja. Nah, pesan semesta adalah cobalah untuk keluarkan perasaan tersebut. Jangan kamu pendam. Kalau kamu pendam terus, wah itu pikiran, hati, emosi makin muter aja terus, tambah pusing nanti kamu. Mungkin bisa dibantu dengan nulis, metode menulis, atau meditasi. Atau kalau kita sedang berdoa atau sedang sholat kepada Tuhan, tenang, rasakan apa yang terjadi di tubuh kamu. Mungkin pikiran kamu mulai berisik dan menunjukkan pikiran ini itu. Jadi poinnya adalah jadi pengamat dari pikiran kamu. Rasakan, amati,
dan akui perasaan tersebut. Baru ambil kesimpulan, apa sih yang mau disampaikan. Itu doang, bukan berarti kedepannya aku takut melakukan ini, aku takut ini itu. Itu yang kamu khawatirkan adalah kejadian yang belum terjadi atau yang sudah terjadi di masa lalu. Poinnya adalah rasakan emosinya. Itu untuk yang di kartu lem ini ya. Jadi kamu sepertinya banyak di antara kalian Taurus butuh waktu hening untuk mengenal diri kamu sendiri dulu, tahu maunya apa dari kamu, kayak gitu ya. Oke, itu saja dari saya untuk peruntungan zodiak Taurus di bulan Januari tahun 2022. Semoga dari hasil reading ini dapat membantu kalian, dan pastinya saya juga mohon maaf kalau misalnya saya ada salah kata, baik itu sengaja atau tidak sengaja. Sebelumnya saya mohon maaf. Oke, kalau gitu saya izin pamit undur diri dahulu ya. See you next time, bye bye.